Halo guys, kembali lagi bersama gue Fadil dari Suka IT. Nah, kali ini gue ingin membuat sebuah video untuk membahas beberapa pengaruhnya sih penggunaan RAM antara 4 keping dan 2 keping pada performa PC. Gue melihat tech reviewer di luar sana cukup banyak yang membahas mengenai perihal ini. Dan kebanyakan dari video tersebut diperlihatkan penggunaan RAM 4 keping akan menambahkan performa yang lumayan signifikan khususnya pada gaming. Di Indonesia sendiri belum begitu banyak sih yang membahas. Walaupun begitu, Jagat Review udah pernah nih membahasnya dengan penjelasan yang cukup jelas dan lengkap. Jadi cukup worth the time untuk menonton video mereka jika kalian ingin mengetahui pengaruhnya penggunaan RAM antara 4 keping dan 2 keping. Tapi gue sendiri pun masih penasaran sebenarnya, apakah memang betul akan meningkatkan performa jika memasang full ke 4 keping RAM pada sebuah motherboard. Oke, sebelum itu ada beberapa hal yang harus dijelaskan di sini. Yang pertama, 4 keping RAM tidak membuat PC berjalan menjadi quad channel, melainkan tetap berjalan pada mode dual channel karena jumlah keping RAM tidak mempengaruhi jumlah channel, melainkan hal tersebut ditentukan oleh memory controller milik CPU. Dan CPU kelas konsumer saat ini sebatas hanya mendukung RAM dual channel saja, terlepas dari jumlah keping RAM itu mencapai 4 buah. Kemudian di dalam RAM itu terdapat memory rank. Memory rank ini merupakan jumlah 64 bit memory bank pada sebuah keping RAM. Dan umumnya pada RAM kelas consumer hanya memiliki konfigurasi single rank dan dual rank. Supaya mendapatkan gambaran, berikut gua mengutip gambar dari channel Hardware Unbox, yang dari gambar berikut diilustrasikan perbedaan konfigurasi RAM single rank dan dual rank. Intinya sih perbedaan single rank dan dual rank ini bisa mempengaruhi performa PC, yang tentunya konfigurasi dual rank bisa memberikan performa yang lebih baik dari konfigurasi single rank. Begitupun seterusnya, namun untuk quad rank ini hanya bisa ditemukan pada RAM kelas server saja. Untuk mengetahui RAM tersebut single atau dual rank sebenarnya sih agak tricky. Terkadang sang vendor akan memberitahukannya melalui label spesifikasi yang terdapat pada RAM, tapi terkadang juga tidak diberitahu sama sekali. Seperti misalnya RAM yang gue pegang ini nih, tidak sama sekali diberitahu apakah RAM ini single rank atau dual rank. Namun pada umumnya sih RAM single rank ini punya ciri-ciri fisik hanya memiliki chip di satu sisi kepingan RAM. Sedangkan untuk RAM dual rank memiliki chip di kedua sisi kepingan RAM. Menariknya ketika RAM single rank dipasangkan pada sistem dual channel alias PC kelas consumer, ternyata bisa memiliki konfigurasi yang berbeda-beda. Mengutip lagi dari penjelasan Hardware Unbox, sorry nih terlalu banyak kutipan karena gue sendiri bukan memory expert dan masih perlu banyak belajar. Jadi dijelaskan oleh mereka bahwa pada sistem dual channel ketika memasang 2 buah keping RAM single rank, maka tetap akan bertindak menjadi RAM single rank. Tetapi jika memasang 4 buah keping RAM single rank, maka akan bertindak menjadi RAM dual rank. Dan inilah sebab mengapa 4 buah keping RAM bisa mendapatkan peningkatan performa tergantung dari apakah memory controller pada CPU bisa memanfaatkan kelebihan ini, dan juga tergantung dari pekerjaan apa yang kita lakukan pada PC tersebut. Maka dari itu, gue akan mencoba mengetesnya untuk melihat seberapa pengaruhnya konfigurasi RAM tersebut. Dan di sini gue ada RAM dari Team Group, salah satunya adalah T-Force Zeus 3200 MHz 2x8GB. Dan satunya lagi merupakan Elite Plus 3200 MHz 4x4GB. Jadi keduanya memiliki frekuensi yang sama dan total kapasitas yang sama juga, yaitu 16GB. Dan berdasarkan pembacaan dari software CPU-Z, kedua RAM ini merupakan tipe single rank. Namun di sini gue harus melakukan penyesuaian pada seri T-Force Zeus karena ia berjalan pada settingan XMP, jadi punya timing yang agak sedikit berbeda nih dari seri Elite Plus yang RAM ini berjalan secara natif 3200 MHz sesuai spesifikasi JEDEC. Jadi si seri T-Force Zeus ini gue sesuaikan dulu settingannya untuk serupa dengan seri Elite Plus. Kemudian untuk sistem pengujiannya yang gue gunakan bisa dilihat sebagai berikut. Pertama dilakukan pengujian benchmark sintetik pada Cinebench R15, terlihat perbedaannya tidak begitu signifikan. Walaupun si skor multicore dari konfigurasi 4x4GB bisa punya 4 poin lebih unggul. Benchmark sintetik selanjutnya yaitu pada 3D Mark Firestrike. Menariknya keduanya punya physics score yang cukup identik, malah hampir nggak beda sama sekali. Kemudian pada 3D Mark TimeSpy di sini barulah terlihat perbedaan yang cukup noticeable dari konfigurasi 4x4GB.
Lanjut ke benchmark productivity, yang pertama ada export video 4K menggunakan DaVinci Resolve 17. Terlihat konfigurasi 4x4GB bisa menyelesaikannya dengan waktu 4 detik lebih cepat. Kemudian pada Blender menggunakan project BMW27, di sini juga terlihat konfigurasi 4x4GB bisa lebih unggul dengan waktu render 7 detik lebih cepat. Lalu bagaimana dengan video games? Nah, di sini gue coba uji 5 video games. Yang pertama ada Cyberpunk 2077 menggunakan preset high di resolusi 1080p. Terlihat perbedaan konfigurasi RAM tidak begitu mempengaruhi jumlah FPS pada game ini. Game kedua ada Horizon Zero Dawn dengan preset Ultimate Quality di resolusi 1080p. Sekali lagi terlihat perbedaan yang minim juga terjadi pada game ini. Berikutnya ada game Far Cry 6 dengan preset high di resolusi 1080p. Pada game ini barulah terlihat perbedaan yang lumayan pada konfigurasi 4x4GB, baik pada average FPS-nya maupun 1% low FPS-nya. Game selanjutnya ada Rainbow Six Siege dengan preset very high di resolusi 1080p. Sekali lagi pada game ini konfigurasi 4x4GB bisa memberi peningkatan performa yang cukup lumayan pada average FPS dan 1% low FPS. Kemudian game terakhir ada Dota 2 dengan preset fastest di resolusi 1080p. Pada game ini juga terlihat peningkatan performa yang cukup signifikan terjadi pada konfigurasi 4x4GB. Jadi melalui tes tersebut terjawab sudah ya rasa penasaran gua, dan ternyata memang benar konfigurasi 4 keping RAM ini memberi performa yang lebih baik dari hanya 2 buah keping RAM. Dan peningkatan ini tak hanya terjadi pada video games, melainkan juga pada aplikasi productivity seperti DaVinci dan juga Blender. Jadi, apakah penggunaan 4 keping RAM akan selalu lebih baik? Hal tersebut sangat bergantung pada kebutuhan kalian juga sih sekali lagi. Berdasarkan tes tersebut, tidak semua software ataupun game terpengaruh oleh konfigurasi 2 keping maupun 4 keping. Kemudian konfigurasi 4 keping RAM tentu akan memakan biaya yang lebih mahal dari 2 keping RAM. Karena kalian harus membeli RAM kit itu 2 kali, karena memang nggak ada yang jual RAM kit itu yang memiliki 4 keping RAM. Nah, jadi di harga yang sama malah kita bisa mendapatkan 2 keping RAM dengan frekuensi yang lebih tinggi malah. Kemudian ada hal yang perlu diperhatikan yang mungkin menjadi concern utama bagi sebagian user, karena gue menemukan dukungan frekuensi 4 keping RAM bisa berjalan jauh lebih rendah dari 2 keping RAM. Seperti contohnya, berdasarkan spesifikasi dari AMD, memori controller CPU Zen 2 secara ofisial hanya mendukung frekuensi 2933 MHz saja. Dan bahkan bisa jauh lebih rendah lagi untuk CPU model lama. Ini mengindikasikan bukan berarti tidak dapat berjalan di atas frekuensi tersebut, namun berpotensi mendukung frekuensi yang lebih rendah daripada konfigurasi 2 keping RAM. Dan gue pun mencoba overclock RAM Team Group Elite Plus ini pada konfigurasi 4 keping, dan ternyata sangat sulit sekali mendapatkan frekuensi di atas 3200 MHz dengan stabil. Sedangkan ketika menggunakan konfigurasi 2 keping, ternyata RAM ini bisa dengan mudah berjalan di 3600 MHz dengan stabil, bahkan bisa tembus hingga 4133 MHz. Cuman sayangnya memori kontrol CPU gua nggak bisa ngimbangin, jadi nggak bisa jalan 1:1. Dan by the way, RAM Team Group Elite Plus ini yang gue pegang menggunakan IC dari SK Hynix. Ya, siapa tahu kalian penasaran kenapa bisa di overclock setinggi itu. Jadi tentu nih, beban memori controllernya jauh lebih berat ya untuk menjalankan frekuensi tinggi pada konfigurasi 4 keping. Jadi bisa saja nih kalian beli RAM 3600 MHz 4 keping, ternyata malah nggak jalan sesuai spek. Maka dari itu kenapa kit RAM selalu dijual dengan 2 buah keping saja, karena memang jauh lebih mudah mencapai frekuensi yang tinggi pada konfigurasi 2 keping. Ini mungkin bisa menjadi kekurangan pada sistem yang ternyata jauh lebih sensitif pada frekuensi memori yang tinggi. Salah satunya adalah CPU dengan GPU integrated. Dan gue pun pernah ngetes performa Ryzen 7 5700G, ternyata sangat dipengaruhi oleh frekuensi memori yang tinggi. Jadi kesimpulannya 4 keping RAM memang memberikan benefit peningkatan performa, tetapi di balik itu ada harga yang harus dibayarkan, di mana ruang gerak untuk tuning akan sangat terbatasi. Berdasarkan hasil tes tadi, gue melihat performa 4 keping RAM 3200 MHz ternyata cukup identik dengan 2 keping RAM 3600 MHz. Kalian bisa lihat review gue mengenai performa RAM 3600 MHz di pojok kanan atas.
Walaupun begitu, karena lebih banyak ruang gerak untuk tuning 2 keping RAM, siapa tahu kalau kalian jago bisa tuh dapetin frekuensi tinggi plus timing ketat. Alhasil malah bisa aja mendapatkan performa yang jauh lebih tinggi lagi. Jadi bagi kalian yang baru ingin merakit PC, jauh lebih rekomen sih membeli 2 keping RAM dengan frekuensi yang tinggi yang bisa kalian tuning di kemudian hari, apalagi RAM DDR4 3600 MHz sekarang udah pada sangat terjangkau. Dan sebelum gue menutup video ini, gue ingin berterima kasih kepada tim grup Indonesia yang sudah bersedia mengirimkan RAM milik mereka untuk bisa mewujudkan video ini. Dan bagi kalian yang tertarik dengan barang mereka, bisa aja mampir ke official store milik mereka yang ada di marketplace atau klik link yang gue taruh di kolom deskripsi. Tapi tunggu dulu nih, sebagai tanda terima kasih buat kalian yang udah meluangkan waktu untuk menonton video ini sampai akhir, tim grup akan mengadakan giveaway buat kalian. Hadiahnya cukup menarik loh, ada 2 buah masker eksklusif T-Force, kemudian ada 2 buah USB flash drive 32 GB, dan 1 buah SSD M.2 SATA 128 GB. Cara ikutannya gampang banget kok, silakan kalian baca persyaratannya di kolom deskripsi, dan pastikan kalian subscribe channel Suka IT dan juga akun Instagram Suka IT, karena pemenangnya nanti akan diumumkan lewat community tab dan juga akun Instagram Suka IT. Jadi semoga kalian menang, dan segitu dulu untuk videonya kali ini, semoga video ini bermanfaat buat kalian. Gue Fadil dari Suka IT pamit undur diri, see you on the next video.